Jadi akhirnya dioperasi laparoskopi dan juga memang hasil sperma saya juga buruk. Kenalkan, nama saya Nita Priscilla. Nama saya Terapi Maruli. Kita menikah di tahun 2017. Jadi dari tahun pertama kita waktu itu masih belum ada program khusus lah ya, masih berdua aja, belum ngerti yang namanya hitung tanggal segala macam, namanya pengantin baru ya udah. Tapi mulai mungkin tahun ketiga kali ya, kok dirasa kayaknya orang-orang lain udah pada punya anak nih yang nikahnya bareng tahun sama kita gitu. Akhirnya kita cobalah mulai dari program biasa yang ke dokter biasa, akhirnya sampai minum obat ya, aku minum obat, kamu minum obat, tapi ternyata belum berhasil juga. Terus itu setelah itu kita coba juga kontrol sampai ke Bandung ya, waktu itu yang ke Bandung juga. Di situ info dokter di sana si istri ada adenomiosis, jadi akhirnya dioperasi laparoskopi. Puji Tuhan juga masih belum dikaruniai anak, dan juga memang hasil sperma saya juga buruk ya. Mungkin karena kami berdua ini sama-sama kerjanya capek, kita berdua sama-sama konsultan pajak, jadi ya kerjanya lembur-lembur lah kayak gitu. Mungkin perjuangan kami yang terasa berat ya waktu pada saat itu ya, yang sampai ke Bandung itu ya, karena udah lagi capek-capeknya banget, terus masa bolak-balik Bandung Jakarta itu sih, sama ke beberapa dokter juga sih, banyak sih Kak. Kalau misalkan omongan-omongan pasti ada aja ya pertanyaan, apalagi setiap pertemuan keluarga, pertanyaan klise lah, kenapa belum punya anak, jadi kapan, sudah berobat atau belum. Cuman balik lagi, awalnya kalau sebagai wanita mah sensitif biasanya, tapi dapet suami yang pelawak gini jadi kayak nguatin lagi, ngapain harus fokus sama yang kita nggak punya gitu, kita fokus aja sama yang kita udah punya gitu. Dan omongan orang nggak bisa dikontrol ya, jadi puji Tuhan sih nyampe sakit hati gitu nggak ada. Ya positif aja sih ya. Iya, positif sih positif, cuman tetap nangis juga ya dia ya, di belakangnya tetap nangis juga, jujur lah. Iya, tapi kalau nangis itu wajar nggak sih? Wajar. Nggak harus karena omongan orang, tapi kan di doa kita kan pasti kita pas minta pasti nangis gitu. Namanya mau mohon sama Tuhan ya. Jadi pertama kali itu pas ambil darah pagi-pagi jam 8, dikasih tahu nanti hasilnya jam 11. Oke, jam 11 nunggu WhatsApp tuh di kantor, tuh nggak di WhatsApp. Biasanya tuh Sus Putri cepet tuh ngasih kabarnya. Terus jam 12, jam 1 akhirnya kita follow up lah mandiri. Barulah akhirnya Sus Putri ngirimin ternyata positif hamil. Itu lagi di kantor, dia lagi meeting, jadi nangis sendirian depan laptop kayak terima kasih Tuhan, tapi sambil bersyukur. Terus habis itu langsung telepon dia, senang banget sih, puji Tuhan banget ya. Ya itu yang sisi positif banget ya dari dokter Ari ya, dia tuh selalu menyarankan kita jangan over glorify. Jadi ya perjalanan ini masih panjang. Ayo yuk tetap jaga kondisi badan kalian, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan dengan info ya udah positif hamil jadi seolah-olah tuh udah selesai perjuangannya, ternyata enggak, masih panjang loh, masih ada 9 bulan lagi yang perlu dijaga gitu. Saya juga waktu pas denger si istri saya hamil tuh rasanya tuh udah langsung kayak nangis segala macam, ternyata memang kaki saya lagi keinjak. Aduh males banget ya. Sorry. Saya nggak denger kayak beliau. Saya yang denger ya, cuman saya pas ngeliat itu tiba-tiba suaranya kayak peluit, cuman ya happy, balik lagi happy, cuman kuping saya tetap pengang sih itu waktu awal pertama kali. Tapi ya happy banget sih, karena ternyata setelah baru di riset lagi, oh ternyata kalau bayi yang nggak nangis itu justru itu yang malah berbahaya gitu loh. Itu yang mungkin ya namanya bapak kurang update riset lah ya, jadi ya kayak gitu sih. Ternyata oh justru ini puji Tuhannya memang kondisi harus nangis dan kayak peluit gitu loh. Jadi ya udah. Pertama kalau dokter Ari kayaknya memang orangnya singkat, padat, jelas, sama satu lagi ganteng. Nah itu menurut saya faktor penting banget tuh untuk menambah semangat istri saya gitu. Saya sih nggak pencemburu ya, tapi ganteng itu to be honest itu jadi kadang harusnya jadwalnya saya 1 bulan lagi, istri saya minta 2 minggu Pak, ayo kita kesana ketemu gitu. Karena istri saya bilang tuh waktu pada saat dia dicek sama dokter Ari segala macam, diliatin aja muka dokter Ari kayak gitu. Jadi supaya mirip. Tapi ternyata
Ternyata mirip saya. Ya udahlah, ya nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa. Tahun bapaknya, iya. Coba Nah, dokter Ari tuh kadang kita tuh kan perempuan tuh deg-degan, was-was, overthinking. Dokter Ari tuh clear, A, ya udah A gitu ya. logik dia, logik ya. banget. Kadang kita, kalau saya pribadi ngeliat, saya sih lebih suka ya, karena dia orangnya logik banget. Dia nggak ada, kalau setiap kali ngejelasin tuh nggak pakai keraguan apa-apa gitu. Iya. Tapi itu somehow menurut saya sih bagus ya untuk orang-orang yang kayak kita juga yang logika banget gitu loh. Jadi ya nggak perlu iya ibu harus sabar gini-gini. Enggak, kalau dia langsung A, B, C, ini boleh, ini enggak, lakuin dah singkat berat jelas. Sama satu lagi yang ganteng tadi. Wah, itu menambah semangat istri saya. Ya udah. Jadi kita memang pertama nyarinya dokter Arinya. Pertama memang karena testimoni teman dekat kita yang berhasil juga sama dokter Ari, dan kalau Morula memang ya kita taunya Morula sih yang number one-nya gitu. Salam dua Dua garis. garis.